Pemirsa, berjumpa kembali dalam program Infokus Informasi Khusus. Bersama saya Syafiah Karimah. Saat ini saya sedang berada di Hotel Santika Premier Kota Malang, Senin 28 November 2022. Pada hari ini kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan juga pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dilaksanakan bekerjasama oleh Bea Cukai Malang dan juga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. Sebagai informasi, kegiatan ini dihadiri oleh Wali Kota Malang dan juga Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Malang, kemudian ada Kejaksaan Malang, Polresta Malang, dan juga Bea dan Cukai Kota Malang. Untuk peserta pada kegiatan hari ini yaitu Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas Kota Malang. Baik pemirsa, langsung saja kita saksikan bersama bagaimana jalannya sosialisasi DBHCT kali ini. Sosialisasi yang digelar ini merupakan putaran kelima terkait ketentuan di bidang cukai dengan materi peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCT. Kali ini menghadirkan ratusan Satlinmas atau Satuan Perlindungan Masyarakat yang ada di 5 kecamatan di Kota Malang, yakni Kecamatan Klojen, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Sukun, Kecamatan Belimbing, dan Kecamatan Kedung Kandang. Diawali dengan laporan kegiatan sosialisasi oleh Heru Mulyono, Kepala Satpol PP Kota Malang. Jadi Satlinmas ini betul-betul kita tingkatkan kapasitasnya, baik secara kelembagaan juga fungsinya teratibur, kemudian berkaitan dengan pemberantasan cukai, juga berkaitan dengan membantu teman-teman damkar, Bapak, berkaitan dengan upaya pencegahan kebakaran. Kemudian di kesempatan ini kami laporkan Bapak yang hadir di sini, ini sudah kami bekali masing-masing orang itu pesawat HT, Pak. Mohon izin kalau diberikan Bapak, nanti HT kami set dengan frekuensi alam 112, Bapak, biar langsung komunikasi dengan Bapak setelah ada kejadian-kejadian. Jadi nanti kita akan bentuk jaring apel jaring untuk khusus Linmas di waktu yang tidak bersamaan dengan perangkat daerah. Jadi ini rekan-rekan semuanya. Jadi kemarin maksud kami memberikan HT itu berkaitan dengan memberikan informasi wilayah kepada kami di pemerintah Kota Malang. Sutiaji, Wali Kota Malang, juga berkenan memberikan sambutan yang sekaligus membuka sosialisasi gempur rokok ilegal di hadapan ratusan Linmas yang hadir. Dirinya menyatakan bahwa Linmas merupakan aparat yang paling dekat dengan rakyat, yang tugasnya adalah menjaga lingkungan agar tetap aman. Dalam upaya gempur rokok ilegal, kepolisian tidak dapat bekerja sendiri dan membutuhkan sinergi dari banyak pihak untuk bekerja sama, salah satunya dengan melibatkan Satlinmas. Meskipun pendapatan anggota kecil, namun anggota Linmas patut diapresiasi karena memiliki jiwa kepedulian sosial yang tinggi. Jadi kita semua ini mempunyai tanggung jawab untuk melindungi diri kita dan masyarakat sekeliling kita. Ya, ono opo ae, ono macet, Linmas mesti tandang. Cepat. Coba sing wong niku ya gak delep kadang-kadang karena belum terbiasa. Ya, jiwanya belum tersentuh. Sing paling sepuh tadi 82. Orang sing nom ya. Kemarin saya temukan yang muda itu masih ada usia 20. Ada 23 atau 20 berapa di Belimbing? Di Belimbing ada 23. Ya, 23. Tapi semangat dia. Tua jadi tua nantinya tua kan di pegawaian yo gelem Linmas, tapi ternyata juga ada yang muda yang namanya jiwa sosial tidak pernah lihat tua muda karena ini adalah sentuhan. Karena yang namanya ibadah itu bukan hanya di masjid, di gereja, ya, terus di pura, ya, di wihara, tapi ketika jenengan dikasih mata untuk melakukan kebaikan, dikasih lisan untuk menyenangkan orang dengan tutur kata yang baik, dikasih kaki untuk membantu orang, tangan membantu orang, itu ibadah. Mohon maaf para bapak ibu dan saudara sekalian, saya punya teman,
sederhana, sholatnya biasa, sembarangnya biasa. Tapi ya, dia meninggalnya pada waktu sujud. Jelas apik, jelas apik. Usut punya usut, dia punya kebiasaan. Kebiasaannya apa? Lek tuku bensin, duit 100 itu 75. Sing selami mau disodakon. Kan nggak roh deh. Si sodakon itu sopo, nggak tahu dia di mana-mana. Kalau saya mungkin ngasih seseorang, ngasih Pak Heru katakannya. Aku sih kepengin dilem Pak Heru. Tapi kalau orang yang ngasih dia tidak tahu yang dikasih, insya Allah ikhlas. Nah, memberikan yang insya Allah sesuatu yang ikhlas itu yang tidak biasa mengurangi frekuensi, mengurangi ini. Kenapa kayak duit lu abang kayak duit? Coba jangan. Oleh rezeki 500 juta atau 1 miliar. 1 miliar kata apa betul? Kata ya. Terus kamu harus duit 1 miliar. Kok ngarannya akeh? Dulu aja. Enggak seru duit 1 miliar. Kok ngarannya akeh? Kiro-kiro akeh, Pak. Dulu akeh. Dulu gitu apa lagi koma kok doain. Pemirsa, materi pertama dalam sosialisasi gempur rokok ilegal disampaikan oleh Andriani SH, perwakilan dari Polresta Malang Kota, dengan materi peran kepolisian dalam penindakan pelanggaran penggunaan barang kena cukai ilegal. Peran polisi sendiri, sebagai penegak hukum, kita mendampingi dari biaya cukai, karena negara memberikan hak kepada biaya cukai dan maupun PPNS sebagai penyidik. Karena kemampuan kepolisian ini kan terbatas, maksudnya bukan terbatas. SDM kita kan masih kurang gitu, maksudnya tidak bisa mencakup keseluruhan. Misalnya perhutani juga kepolisian mau ke sana kan kayaknya di perkotaan aja sudah banyak masalah, mungkin masuk ke sana. Akhirnya negara membuat PPNS di perhutani. Demikian juga dengan biaya cukai, makanya di sana juga ada PPNS. Nah, mereka khusus untuk penyidikan terhadap cukai. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menemukan misalnya pergi ke toko-toko, kemudian di sana menemukan misalnya gini ya, rokok. Ini rokok seperti ini nggak boleh disebut nama. Seperti misalnya Bapak Ibu tahu di tetangga misalnya ada produksi rokok. Saya tanya, itu sebenarnya boleh apa enggak? Kalau di rumah tangga mau produksi rokok? Enggak boleh. Hah? Boleh apa enggak? Enggak boleh. Boleh? Enggak boleh. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak boleh. Kenapa? Ada izinnya. Ada izin. Terus, kalau yang bilang boleh? Konsumsi sendiri. Tinggal itu ya? Ya. Konsumsi sendiri kan cuma paling 1 atau 2 batang dalam 1 hari ya? Mungkin kan 1 dus atau 1 pak dalam 1 hari. Kalau 1 dus 1 pak berarti akan diperjualbelikan. Berarti itu kan nggak boleh ya? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ketemu di rumah, kalau misalnya ada 1 pabrikan seperti tempe, 1 pabrikan atau 1 toko, kita tolong ke orang untuk dibuatkan, kemudian dikasih merek, itu merupakan pelanggaran pada cukai. Bapak Ibu bisa melaporkan. Nah, kenapa kok sekarang Bapak Ibu yang diundang di sini? Karena Bapak Ibu yang langsung berhadapan dengan masyarakat, yang melekat langsung dengan masyarakat. Sedangkan kita para petugas yang hanya terbatas orangnya, ya paling cuma karena mendapatkan laporan dari Bapak Ibu makanya kita bisa bergerak. Kalau nggak dapat laporan dari Bapak Ibu, ya paling kita nyari-nyari. Jadi inilah peran penting dari Bapak Ibu untuk tetap
membantu kita dalam penegakan hukum. Jadi penegakan hukum itu semua harus ada kerjasama dari masyarakat, terutama dari Bapak Ibu yang sudah mengerti hukum. Kita cuma sebagai pendamping. Jadi kalau misalnya nanti Satpol PP itu juga ada penyidikannya, itu nanti juga harus memberikan laporan ke kita setiap bulannya. Jadi kayak kemarin kan Bea Cukai sudah memberikan kita laporan atas kegiatan mereka. Jadi kita berharap juga kepada Pak Satpol PP juga memberikan laporan kepada kita, karena kita juga membutuhkan laporan tersebut untuk dilaporkan ke Polda. Jadi untuk mengetahui penegakan hukum di Biring itu sampai sejauh mana. Materi berlanjut mengenai peran kejaksaan dalam penegakan hukum di bidang cukai yang disampaikan oleh Siana F. Matulesi SH, perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kota Malang. Apabila orang yang kita sidangkan tadi, setelah ada putusan pengadilan berapapun yang dia dikenakan, maka kami akan menindaklanjutinya untuk mengeksekusi. Itu kalau sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dia menerima. Tetapi jika dia tidak menerima putusan dari majelis hakim, dia mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan hukum kembali, maka kami tidak bisa mengeksekusi orang tersebut. Kemudian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat. Pengawasan ini terhadap putusan, baik itu pidana bersyarat dengan masa percobaan, kita sebagai pengawasnya itu pengawasan melekat dan melibatkan pihak dari bidang intelijen dan pihak pidana khusus ataupun pidana umum. Kemudian menyalurkan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Nah, pihak kejaksaan pun juga diberi kewenangan itu di dalam melakukan penyidikan, terutama kepada tindak pidana korupsi. Mungkin sudah tahu sendiri itu tupoksi dari kejaksaan untuk tindak pidana korupsi. Ini juga terhadap melengkapi berkas tertentu dan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara ini dilimpahkan dan melakukan koordinasi dengan pihak penyidik, baik dari pihak Polres ataupun pihak dari Bea Cukai. Lanjut. Nah, tupoksi kejaksaan juga untuk pemulihan aset. Aset kejaksaan ini pemulihannya itu baik di dalam hal tindak pidana korupsi itu tadi, di mana kita akan mengembalikan nilai kerugian negara, termasuk tindak pidana cukai pun ada denda. Nah, ini pun kita akan memulihkan aset untuk mengembalikan kerugian kepada negara. Karena dari kita cukai melekat, maka ada nilai kerugian yang ditimbulkan terhadap perkara tersebut. Di dalam bidang intelijen, fungsi penyidikan, pengamanan, penggalangan kepentingan penegakan hukum, kondisi, terus melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme, dan melaksanakan pengawasan multimedia. Multimedia juga tetap dalam pengawasan, yaitu masuk bidang intelijen. Lanjut. Nah, kalau berbicara tentang tindak pidana cukai, mungkin ada dari bapak-bapak yang tahu berapa sih hukuman untuk orang yang kena tindak pidana cukai? Oh, nggak tahu. Oke, nggak tahu ya. Ya, sama. Kita juga sama-sama belajar di sini ya. Ya, mungkin juga jadi wacana kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberi pengarahan kepada yang menjual ataupun yang sebagai pembuat dari rokok cukai rokok tanpa dilekati pita cukai. Di dalam Undang-Undang Cukai sendiri, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, itu ada beberapa sanksi yang saya tidak membahas satu demi satu pasalnya ya, karena sekarang bisa diakses lewat internet sendiri, dilihat. Jadi ada sanksi namanya sanksi administrasi. Jika bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sudah memperingati, pertama peringatan dulu secara lisan tertulis, itu administrasi. Jika dia tidak mau, maka ada pencabutan terhadap izin usahanya. Ya, itu. Ataupun kalau dia tidak mau lagi, maka akan diambil tindakan secara hukum.
Nah, sanksi administrasi di dalam cukai itu tadi pencabutan izin usahanya. Kemudian ada dikenakan juga denda. Dendanya ini ada 10 kali dari nilai cukai yang dia ini. Kemudian maksimalnya ada juga dendanya berupa uang minimal 2,5 juta dan maksimalnya ada 250. Ini secara administrasi. Tetapi kalau secara hukum diambil tindakan seperti tadi yang akan ditindaklanjuti oleh pihak bea dan cukai itu dijadikan pemberkasan, maka pidana penjara yang akan dikenakan baik sebagai pengedar ataupun pembuatnya minimal 1 tahun penjara. Ya, minimal 1 tahun penjara ya. Dan itu pun ada denda. Ya, ini bahan-bahan seperti ini yang mungkin akan harus disampaikan oleh pihak Limas. Mohon bantuannya untuk disampaikan kepada penjual ataupun ini pembuatnya. Nah, selama ini yang kami bisa menyidangkan hanya yang menjual dan mengedarkan. Mungkin bisa kedepannya nanti merangkul atau menangkap pihak yang telah membuatnya. Jadi perkara-perkara yang masuk ke pihak kejaksaan itu perkara yang istilahnya hanya dimintai tolong dengan bayaran tertentu. Dan kebanyakan diambil tuh dari luar Malang, entah Kabupaten Malang, dan diedarkan di luar dari Malang, entah di Jombang, entah di Gresik, macam-macam itu, dan ketangkapnya di tengah jalan. Ini mungkin dengan bantuan dari pihak bapak-bapak dan ibu-ibu semua, sehingga bisa tangkap pihaknya ini. Pemirsa, materi terakhir dalam sosialisasi peran Pemda Kota Malang dalam pelaksanaan DBHJHT masih berlanjut. Dengan penerapan ketentuan peraturan dan kebijakan terkait barang kena cukai ilegal di Kota Malang, yang disampaikan oleh Beni Setiawan, perwakilan Bea Cukai Kota Malang. Nah, fungsinya kami ada 4, Pak. Trade Facilitator, Industrial Assistance, Community Protector, dan Revenue Collector. Untuk yang di Malang yang sangat utama adalah revenue collector, Pak. Pengumpulan cukai di Malang itu setiap tahun rata-rata hampir 20 triliun, Pak. Dari Malang Raya, gabungan dari Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang itu 20 triliun ya. Nanti kita bahas kegunaannya. Lalu yang kedua adalah community protector. Nah, ini community protector ini yang bersinggungan dengan tugas dan fungsi Bapak selaku pelindung masyarakat, Pak. Jadi kami melindungi masyarakat dari bahayanya ya rokok-rokok ilegal itu salah satunya, Pak. Memang sesuatu yang dikonsumsi kalau tidak kita awasi dan kita kendalikan betul-betul itu akan berakibat negatif buat para penggunanya. Lanjut lagi. Nah, apa itu cukai? Cukai itu pajak rokok atau pajak tembakau. Ini termasuk pajak tidak langsung. Bisa juga disebut dengan pajak pigovian. Pigovian itu pajak yang dikenakan terhadap barang yang mempunyai ekses negatif terhadap masyarakat. Kenapa disebut tidak langsung? Karena yang bayar pajak itu pabrik rokok, yang bayar ya wajib pajaknya. Tapi sebenarnya yang membayar secara real itu masyarakat yang pengguna rokok. Yang rokok itulah yang membayar pajak. Nah, jadi sebenarnya para perokok ini juga disebut pahlawan keuangan negara juga bisa ya. Betul. Bukan saya nyuruh rokok loh, Pak ya. Betul. Loh, kenapa kok rokok harus dikenakan cukai? Alasannya ini, konsumsinya perlu dikendalikan. Jadi harus dibuat aturan, jangan sampai anak-anak kita yang SD, SMP itu merokok sampai naik.
harganya murah. Nah, jadi harus kita kenakan cukai dan harganya mahal. Lalu dari Kementerian Kesehatan juga mungkin membuat aturan juga, batas minimal perokok itu berapa tahun. Kemudian peredarannya perlu diawasi, seperti panjenengan kalau sedang ngecek di toko-toko, gitu kan, itu salah satu bentuk pengawasan. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Ya, seperti kita tahu, asap rokok itu selain berbahaya buat para perokok sendiri, juga berbahaya juga untuk yang lain, rokok pasif. Makanya boleh merokok, tapi di tempat-tempat tertentu, gitu. Lalu untuk asas keadilan, pemakaiannya juga perlu pembebanan pungutan negara. Kenapa ya? Karena rokok itu tidak semua orang bisa beli. Rokok itu hanya bisa dibeli oleh orang-orang yang punya uang, atau mungkin minuman keras ya. Tidak semua orang mampu beli vodka, beli spirit dan kawan-kawan itu, karena ya itu harganya ratusan ribu ya kalau nggak salah ya. Itu untuk keadilan ya harus dibebani pajak gitu. Barang kena cukai itu mungkin panjenengan bisa lihat sendiri. Hasil tembakau itu rokok itu bahasa umumnya gitu. Kalau bahasa teknisnya itu SKM. Itu yang Pak Kasatpol PP ngendikan tadi. Itu sigaret kretek mesin, itu yang dibuat dengan mesin. Jadi 1 jam itu baru bisa keluar berapa ribu batang. Kalau tingwe ya dengan perasaan gitu kan. Kalau SPM, nah itu sama dengan mesin, tapi dia putihan. Rokok putihan itu, ada yang tahu rokok putihan? Marlboro. Rokok putihan itu dia nggak pakai cengkeh, Pak. Memang apa ya, nyerote itu lebih kayak abot gitu, senang ya Pak. Lalu SKT, nah SKT ini adalah sigaret kretek tangan. Dia dibuat dengan menggunakan tangan. Makanya kalau rokok SKT itu padat karya namanya, karena banyak melibatkan karyawan. Tapi kalau mesin itu mungkin karyawannya sedikit, tapi laju produksinya banyak. Makanya pajak cukainya untuk mesin dengan tangan tadi disampaikan oleh Pak Kasatpol PP memang beda, lebih tinggi yang mesin, karena manfaat untuk masyarakatnya lebih sedikit mesin daripada yang tangan. Kemudian tis, nah tis inilah yang panjenengan kalau beli di pasar itu loh, itu ada tingwe itu, jadi belinya tuh mbako yang sudah sausan itu diplastiki 5 gram, 10 gram, 25 gram gitu. Lalu ada yang kelembak menyang, nah, cinta ditolak, dukun bertiga. Pengalaman Pak. Nah itu juga kena itu Pak, kelembak menyang itu. Lalu ada klobot, di sini ada Pak klobot. Apa? Nah ya, klobot itu pakai jagung gitu Pak. Klobot yang jagung itu. Ada cerutu, ada juga vape. Sekarang anak-anak muda itu apa namanya, band gaya itu pakainya vape. Ada yang pakai vape nih bapak-bapak. Biasanya rakodol gitu vape. Biasa Marlboro kan vape ya nggak ngangkat. Lalu etil alkohol. Nah etil alkohol ini umumnya dipakai untuk minuman beralkohol. Tapi sebenarnya bukan hanya untuk itu Pak. Etil alkohol itu untuk semua hal, semua produk itu rata-rata pakai etil alkohol. Kosmetik itu pakainya etil alkohol. Makanya kalau di mesin-mesin itu kan ada yang jualan apa, parfum yang non alkohol gitu. Nah itu memang dia nggak pakai. Terus kemudian ada cuka itu juga alkohol yang dirusak, itu yang dibebaskan cukainya. Kemudian minuman mengandung etil alkohol itu yang golongan A itu kadarnya di bawah 5%, itu seperti contohnya bir. Nah, yang botolan itu yang nggak ada pita cukainya, itu dia sudah bayar cukai ketika keluar dari pabrik. Makanya pembayarannya dengan cara pembayaran, bukan dengan pelekatan. Nah, di atas golongan A itu ada golongan B dan C. Golongan B itu dari 5% sampai 20%, biasanya kayak wine. Nah, kalau yang golongan C itu yang spirit, itu yang vodka dan kawan-kawan, itu semuanya harus pakai pita cukai. Kalau nggak pakai pita cukai A1 itu pasti ilegal. Lanjut. Nah ini saya sampaikan tadi pembayaran tadi. Bir itu di bawah 5% itu bayar cukai, pelekatan pita cukai itu yang rokok ilegal dan minuman golongan B dan C.
Lanjut. Nah, di Indonesia ini Pak, ini masih termasuk baik. Yang dikenakan cukai itu cuman etil alkohol, minuman beralkohol, dan hasil tembakau. Tapi kalau panjenengan lihat di negara-negara lain, kayak di Thailand itu, Thailand sama Kamboja, itu bahkan bensin kena, terus kendaraan bermotor kena, sepeda motor kena juga. Minuman non alkohol itu kayak misalkan yang berkarbonasi itu loh, kayak Coca-Cola, dan kawan-kawan itu kena juga di sana. Barang lain, kemudian klub malam, diskotik juga kena Pak. Terus jasa telepon kena juga, perjudian itu juga kena. Jadi kalau mau ke diskotik terus mau extend, apa nih bahasanya extend ini, itu kena cukai juga dia. Lanjut. Lanjut aja. Nah, ke depan ini ada rencana untuk pengenaan cukai terhadap plastik dan minuman berpenak manis dalam kemasan yang saya sebutkan tadi. Kenapa? Karena plastik itu butuh ratusan tahun untuk diuraikan. Kemudian minuman berpenak manis dalam kemasan, ya kalau kebanyakan minum bisa diabetes Pak. Makanya kalau jenengan remen dengan, nah seperti saya sampaikan tadi, ada penerimaan di Malang, ada sekitar 20-an triliun lah. Cukup berbangga Pak, karena dari semua daerah itu mungkin yang lebih dari Malang itu cuma Pasuruan, itu ada 50-an triliun. Kemudian Kudus itu ada 40-an triliun. Kemudian ada Malang ini 20-an triliun. Sisanya itu di bawahnya 3 kota ini. Target kami adalah 299 triliun Pak. Untuk sekarang baru tercapai 77 triliun. Semoga tercapai lah sampai akhir tahun. Memang selain ke JPHCHT, fungsi dari penerimaan negara tadi, setiap 1 triliunnya itu untuk infrastruktur, untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan sebagainya. Itulah fungsi dari cukai. Masih loading ya? Nah, ini mungkin kita langsung skip aja untuk identifikasi ya. Apa? 80 tahun masih gila itu termasuk prestasi, hebat loh. Ada pitanya nggak Pak? Pakai ini. Ada banyak Pak? Ada pita cukai. Ada pita cukainya. Oh, atau dibalik aja, Pak Imam yang pegang yang ilegal, Mas Rizky yang legal, bawa Yudi. Terus kemudian yang ilegal, ada pita cukainya berapa? Buatan. Polos. Yes. Buatan nonton selendangnya, buatan nonton bandroli. Nah, kemudian diproduksi, coba dicek pabriknya. Di Demak. Perusahaannya apa perusahaannya? PT RPT. Nah, Pak Imam di Bandung. Di Bandung aja. Dibuat oleh RD Red Blue Indonesia. Nah, jadi rokok ilegal itu sangat jarang mencantumkan dia diproduksi oleh siapa. Kalau rokok legal pasti dia gentle menunjukkan pabriknya apa. Oh, ini palsu semua ya? Bapak punya banyak yang palsu. Nah, jadi yang dipegang sama Mas Rizky Pratama tadi, dia menunjukkan pabriknya apa, sehingga kalau ada apa-apa dia mau bertanggung jawab. Nah, makanya panjenengan selaku pelindung masyarakat juga bisa mengedukasi masyarakat juga nanti. Seandainya masyarakat rokok ilegal, itu kalau terjadi apa-apa, nggak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Amin, Pak Imam.
ini diproduksi oleh Red Blue Indonesia. Nggak ada di sini perusahaan rokok namanya Red Blue Indonesia itu. Artinya apa? Artinya ya masyarakat mengkonsumsi ini nggak terlindungi. Seperti yang Pak Kasatpol PP sampaikan tadi, kebanyakan rokok ilegal itu mengambil bako sisa, istilahnya itu sapon itu sapuan, jadi gogrok itu apa bahasa Indonesia? Rontokan. Nah, rontokan di bawah itu disapu, dikumpulkan karena dia tidak layak produksi di pabrik-pabrik besar seperti gudang garam, seperti apa kalau di sini Sampurna, itu kemudian dia buang sampahnya. Tapi oleh para pemain rokok ilegal itu dijadikan bahan, dibersihkan, kemudian disalasi lagi. Nah, inilah yang nggak ada standarnya. Saya pernah ngetes, Pak, orang desa itu tak kasih Sampurna 1, Marlboro 1, sama rokok ilegal 1. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, rokok itu kalau yang enak pasti ada, taste-nya itu pasti ada. Tapi kalau yang ilegal itu di sini panas, di paru-paru juga panas. Rasanya itu nggak enak gitu. Makanya rokok ilegal itu lakunya buat di perkebunan sawit, kemudian di daerah-daerah terpencil di pulau-pulau terluar Indonesia itu mereka laku karena memang kemampuan ekonominya agak kurang. Terus wah ini nggak ada UV. Jadi kalau di sinar UV, nah mungkin bisa dicek di rokoknya sendiri. Jadi hologramnya udah kelihatan banget, Pak. Untuk membuat pita cukai itu memang mahal, makanya pita cukai itu bernilai uang. Jadi orang-orang nggak akan mungkin meniru bagus pita cukai yang asli. Dibuatnya yang seperti grenjeng atau yang tidak mengkilat. Itulah pita cukai palsu. Adanya kegiatan sosialisasi yang melibatkan peran Linmas untuk memerangi rokok ilegal ini juga membantu Linmas bagaimana bisa mengenali apakah rokok yang beredar memiliki cukai asli atau tidak. Heru Mulyono, Kasatpol PP Kota Malang menjelaskan, dipilihnya Linmas dalam upaya gempur rokok ilegal kali ini dikarenakan Satlinmas sebagai aparatur negara yang paling dekat dengan masyarakat. Sehingga diharapkan Satlinmas dapat ikut serta membantu Satpol PP dan Bea Cukai dalam memberantas rokok ilegal. Namun Satlinmas tidak diperkenankan untuk melakukan tindak langsung, melainkan melaporkan kepada Satpol PP sebagai badan hukum yang menindaklanjuti peredaran rokok ilegal bekerja sama dengan Bea dan Cukai Kota Malang. Dan memang hari ini khusus sasarannya ataupun pesertanya dari Satuan Linmas Kelurahan. Jadi ada 114 orang, per kelurahan masing-masing 2 kali 57. Nah, kenapa kok kita pilih ini secara khusus hari ini? Karena Linmas itu mempunyai fungsi salah satunya deteksi dini. Jadi Linmas punya fungsi deteksi dini terjadinya gangguan terantipung di tingkatan masyarakat. Nah, ini yang kita arah supaya apa? Karena yang paling tahu situasi kondisi di masing-masing kelurahan itu ya teman-teman Linmas. Kalau ada suatu misalnya kita temanya terkait dengan mengurangi rokok ilegal kan mereka tahu, oh ini rokok-rokok di sini di warung ini ada berbagai macam. Nah, harapan kami Linmas itu tahu, bisa membedakan, mendeteksi kalau itu rokok itu ilegal atau tidak. Setelah dia tahu baru menyampaikan kami. Memang kami larang untuk dia melakukan tindakan tersendiri. Kalau nanti melakukan tindakan kan nanti jadi keributan kan di antar masyarakat. Itu sebenarnya arahnya kita. Linmas ini mempunyai peran strategis di masyarakat, ya, itu aja. Tapi tetap saya fungsikan dia tidak sebagai yang menindak, tapi sebagai deteksi dini, ya, memberikan informasi ke kita. Sedangkan Beni Setiawan selaku Kepala Penyidik Bea dan Cukai Kota Malang menyatakan usai giat sosialisasi bahwa Bea dan Cukai tidak akan menghukum pengkonsumsi rokok ilegal, melainkan berusaha untuk melindungi masyarakat, khususnya perokok aktif dan pasif,
agar tidak mengkonsumsi rokok yang membahayakan kesehatan. Yang pertama kita sampaikan terkait dengan peran Bea Cukai sebagai instansi yang mengurusi masalah kepabeanan dan cukai. Kemudian kita berikan pengertian cukai itu apa, cukai itu termasuk pajak apa, lalu arti penting cukai apa, dan bagaimana cukai ikut membangun negara kita. Kemudian yang terakhir adalah tentang bagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Kasal PP terkait dengan deteksi dininya. Deteksi dini terhadap mana-mana barang kena cukai atau dalam hal ini rokok ilegal yang sudah disampaikan ada 4 tadi ya, 3 atau 4 tadi ya, seperti itu. Kita mengharapkan peran serta yang aktif dari rekan-rekan Linmas karena mereka memang ujung tombak bagi Satpol PP sebagai unit yang mengampunya gitu Pak. Kemudian juga kami karena Bea Cukai sendiri hanya terbatas jumlahnya dan area yang kami ampu ada 3 Malang Raya itu, Batu, Kota Malang dan Kabupaten. Tidak mungkin kami menyisir satu persatu. Kami selalu bersinergi baik dengan Polri, baik dengan Kejaksaan, baik dengan instansi setempat seperti Satpol PP yang mana juga mengandalkan Linmas tersebut. Ada nomor pengaduannya, nanti bisa ditanyakan ke rekan Bea Cukai yang di belakang tadi. Kemudian bisa juga menyampaikan ke teman-teman Satpol PP. Karena memang secara komando ya Pak ya, secara komando lebih ke Satpol PP. Nanti kami akan tidak lanjuti. Kami ada sistem namanya sistem Sirolek, sistem pelaporan rokok ilegal. Nah itu untuk memastikan derajat informasinya, apakah ini A1 atau tidak. Pemirsa, sosialisasi berlanjut dengan sesi tanya jawab peserta yang hadir. Seperti halnya Kukuh, anggota Satlinmas yang mempertanyakan kelegalan tembakau yang diperjualbelikan di toko ataupun warung. Apabila pasokannya banyak dan dikemas dengan pita cukai, sudah dijamin legal. Namun jika pasokan dalam bentuk karungan terlebih tidak ada pita cukai, maka sudah dipastikan ilegal. Tembakau yang dijual di toko-toko, yang selama ini kita tahu di toko, ada sentra beli rokok. Apakah itu ilegal? Apakah itu legal? Terus cara kita mendapatkan itu katanya bagaimana? Jadi ada dua klaster besar. Klaster pertama adalah tembakau yang memang dijual untuk mata pencaharian, untuk kehidupan sehari-hari, yang seperti Pak Kasatpol PP tadi ngendikan, yang bukan bal-balan atau bukan gudang gitulah. Tapi memang itu untuk hidupnya dia sehari-hari, mengandalkan itu. Biasanya ibu-ibu itu nyampur dewe, dijual di pasar, habis, besok bikin lagi, jual lagi, habis. Nah, itu adalah yang diperbolehkan tidak dipungut oleh cukai. Itu dalam pasal 8 Undang-Undang Cukai, itu dikecualikan, itu tidak dipungut. Jadi tidak masalah. Tapi kalau dia ada toko, kemudian dia punya stok banyak, ya, dan dia tidak dikemas seperti ini Pak. Jadi kemasannya tuh harus seperti 5 gram, 10 gram, 20 gram. Terus kemudian ada pita cukainya di dalam. Kalau dibuka, dia biasanya di staples gitu. Kalau staplesnya dibuka itu pasti rusak. Nah itu pasti legal. Tapi kalau dia jualnya itu plastikan gede itu, terserah mintanya berapa, kemudian habis dia ngambil stok lagi, nah itulah yang ilegal. Yang harus dilaporkan yang seperti itu Pak. Kalau memang dia itu tidak nyetok, tidak dibisniskan ke toko-toko lain untuk dijual di toko lain, itu nggak masalah. Dan tembakau yang seperti ini, yang saya ceritakan tentang ibu-ibu tadi, itu juga disaus Pak, dengan berbagai rasa. Itu juga nggak masalah sebenarnya. Yang penting jangan diniagakan dalam sebuah sistem. Mungkin seperti itu bahasanya Pak. I'll never tell, just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no. Pemirsa, dengan pelibatan Linmas dalam rangka turut serta memberantas peredaran rokok ilegal, diharapkan bisa menguntungkan negara, di mana nantinya keuntungan tersebut akan dikembalikan lagi manfaatnya kepada masyarakat.
Baik pemirsa, telah kita saksikan bersama sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau hari ini. Tentunya kita semua berharap melalui sosialisasi ini, Satuan Linmas atau Satuan Perlindungan Masyarakat Kota Malang bisa membantu Satpol PP dan juga Bea Cukai dalam memberantas rokok ilegal yang beredar di masyarakat. Demikian Infokus hari ini, saya Syafia Karimah bersama dengan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di Infokus selanjutnya. Every show I go before, I need to hear that voice, 'cause right now feels like it's been too long. I could never let you go on thinking about those secrets true. And I would never bet the world that I would find anyone like you. I'll never tell, just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping. These promises strong as a spell. I'll never tell.